Nian, dia menghadiahinya dengan ciuman sebelum pergi. Wanita itu membawa beberapa ikan kembali untuk dipanggang dan dimakan. Melihat orang kaya itu telah kembali, dia dengan cepat menghancurkan tubuhnya dan menghancurkan semua jejaknya ikan kecil yang menyedihkan. Salah satunya beracun bagi wanita itu. Karena tidak berani membuka mulutnya, pria kaya itu memperhatikan ada ikan cincang segar di tongkat kayu dan menyadari bahwa dia pasti pergi menemui pria maco itu dan bertanya padanya, apa yang terjadi? Wanita itu tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia harus berbohong dan mengklaim bahwa dia mencurinya dari pria maco. Sayangnya pria kaya itu semakin curiga terhadap istrinya. Setelah itu, sang wanita tidak berani lagi mendatangi pria maco tersebut, sehingga hanya bisa memancing kepiting dan bulu babi di pantai bersama suaminya. Orang kaya memperhatikan bahwa asap sebenarnya melayang di atas pria maco itu. Dia bergegas menuduhnya dengan marah. Dia mencuri api itu, tetapi orang kuat itu menolak mengakuinya. Orang kaya itu dengan marah memadamkan apinya. Keduanya mulai berkelahi. Pria maco itu mengangkat garpunya dan ingin membunuhnya. Mereka berdua melakukan gencatan senjata sementara. Sebagai kompensasinya, orang kaya itu mengambil kembaliannya. Ikan besar itu dimakan dengan nikmat, tapi keesokan paginya pria maco itu bangun dan mendapati kacamata selamnya hilang. Dia sangat marah hingga pria maco itu berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan pria maco itu dan berteriak, "Jangan tusuk dia, haruskah aku menusukmu?" Apapun yang dia inginkan. Setelah itu, dia merasa sangat bersalah dan memohon kepada lelaki maco itu untuk tidak memberitahu orang kaya itu tentang hal itu. Setelah beberapa saat, orang kaya itu kembali dari kawasan karang. Dengan bantuan kacamata selam, kali ini dia mendapat banyak keuntungan. Namun anehnya, pria maco itu tidak menjadi gila, melainkan terlihat tenang. Meski pria kaya itu merasakan kikiao, namun tidak terlalu mempedulikannya, dengan penuh semangat menceritakan kepada istrinya tentang pengalaman hampir digigit hiu sangat khawatir. Baru pada saat itulah orang kaya itu menyadari apa yang dia tanyakan. Dia bertanya apakah dia berhubungan seks dengan pria itu. Dia ingin menyangkalnya, tetapi dia mengenalinya dengan raut wajahnya yang benar-benar mengkhianatinya. Orang kaya itu dengan marah menjambak rambutnya dan melemparkannya ke arah pria maco itu, sehingga menarik garis yang jelas dengannya. Orang kaya itu bersembunyi di balik batu dan bekerja sendiri. Dia memecahkan botol hanyut, memoles bagian bawah botol hingga halus. Lalu panaskan dan tempelkan botol plastik di atasnya. Kemudian potong bagian lensa yang berlebih. Setelah menyelesaikan pembuatan kacamata selam, dia menyelam ke laut dan mulai berburu. Namun wanita di sana berubah dari rasa bersalah, awalnya menjadi ketenangan pikiran, menerima perlindungan dari pria maco. Hal ini membuat perasaan orang kaya itu campur aduk. Dasar wanita sialan, dia menyelam lagi meski ada lubang di lambung kapal. Mungkin kita bisa mencoba memperbaikinya. Ia berjuang membawa perahu selangkah demi selangkah dan berjalan ke pantai. Istri dan lelaki kuat itu menemukannya sedang membawa perahu dan bergegas untuk membantu, tetapi orang kaya itu menolak untuk melepaskannya